Oke teman-teman, sekarang kita udah sampai di SMA Negeri 4 Bandung. Bentar lagi kita bakal ngobrol sama kepala sekolahnya. Kita cari lokasi kesiswaannya dan kita cari jajaran-jajaran lainnya untuk mengetahui gimana sih sekolah ini bekerja dan bagaimana mereka bisa memotivasi siswa-siswanya untuk tetap terus berprestasi. Kita lihat nanti keseruannya, oke? Oke teman-teman, akhirnya sudah sampai juga di SMA N4 Jalan Garujati nomor 20 dan sekarang saya udah bareng sama Bapak Kepala Sekolah SMA 4 Garujati 20. Bapak apa kabar? Baik Pak. Apa kabar Pak? Saya Nala. Bapak tadi di sini tuh baru ya? Saya baru 2 bulan. Baru 2 bulan. Per 10 Juli 2017. Per 10 Juli 2020. 2020. Nah, jadi Bapak Kepala Sekolah ini baru menjabat di SMA N4 Bandung ini. Sebelumnya Bapak menjabat di SMA 17 Bandung. Gimana Pak kesan-kesannya Pak di sini Pak? Yang pertama kesan-kesannya saya pikir sama aja ya untuk dunia persekolahan, tidak jauh berbeda baik dari sisi SDM maupun juga kultur sekolah. Ada kekhasan masing-masing memang. Dari kultur paling tidak itu ketika kita berpindah dari satu sekolah ke sekolah yang lain, itu ada suasana yang mungkin tidak bisa kita dapatkan di sekolah yang lama. Jadi masing-masing sekolah punya kultur yang baru. Dan yang kedua dari aspek sumber daya manusia memang juga bervariasi tergantung daripada pemahaman diri masing-masing bapak ibu guru dan serta usaha dan juga lingkungan yang membentuk di mana dia saat ini bekerja. Tentu saja juga latar belakang pendidikan itu sangat menjadi penentu sekali. Ya. Bapak meninggalkan SMA, berarti selama berapa tahun Bapak di SMA 17? SMA 17 kurang lebih 3 tahun, kurang 1 bulan. Gimana Pak perasaan bisa meninggalkan? Perasaan karena sudah chemistry ya dengan teman-teman selama 3 tahun bergabung dengan mereka, tentu saja ada memori-memori yang tidak bisa kita lupakan ya. Suka duka, kemudian juga tentu saja bagaimana kita bersama-sama membangun sebuah peradaban pendidikan ya untuk masa depan anak bangsa yang jauh lebih baik. Dan ini adalah satu tantangan yang mungkin memerlukan kejelian berpikir, memerlukan kejelian mengatur prioritas program dan juga kejelian di dalam memilih sumber daya manusia dan lingkungan yang ada di sekolah yang bersangkutan. Oh begitu. Berarti kan sekarang kan Bapak kan masuk di sini baru berarti kan ya? Iya. Untuk mengelola sekolah ini. Iya. Ini tantangan baru lagi nih Pak. Tantangan baru lagi karena tentu saja sekali lagi meskipun instrumen sekolah itu sama ya untuk hal-hal yang bersifat umumnya, tapi sekali lagi ada unsur-unsur budaya yang berbeda tiap sekolah. Unsur sumber daya manusia juga berbeda tiap sekolah, kemudian juga unsur latar belakang pendidikan dan latar belakang lingkungan juga sangat berbeda. Contoh yang paling konkret mungkin di sini budaya teman-teman kita di SMA 4 ini itu budaya infak sedekahnya luar biasa. SMA 4 ini yang saya tangkap. Itu ya. Sebelum ada Bapak udah membudaya di sini. Sudah membudaya di sini, sudah membudaya. Saya lebih tercengang lagi ketika niat berinfak bersedekah untuk sesama teman atau ke teman lain sini luar biasa. Artinya ada beberapa perilaku baik yang saya tangkap di sini. Ternyata mereka sangat menyenangi dengan hal untuk empati dengan orang lain. Contoh yang paling kecil saja hal di sini adalah bagaimana kita bisa establish
setiap hari itu memberi makan untuk seluruh teman-teman yang ada di SMA 4 Bandung ini. Tidak hanya keuangan yang bersumber dari sekolah, tapi juga mereka secara mandiri turut mengumpulkan keuangan-keuangan itu, Pak. Sehingga tiap hari itu tidak pernah ada berhentinya makan. Jadi ada maksud saya mungkin sebagian kontribusi dari sekolah ada, tapi sebagian besar juga kontribusi dari teman-teman. Dan ini bagi mereka yang tidak mampu untuk membayar kontribusi itu tidak perlu hariwang, tidak perlu risau, makan tetap berjalan. Jadi makin lebih banyak orang yang pedulinya kalau di sini. Jadi walaupun teman-teman nggak punya uang buat jajan, jangan khawatir nggak makan, ya. Ada di sini Bandung aja gitu. Ini kalau di kampus mah susah ini jadi kayak gini. Iya, ini luar biasa. Luar biasa. Oke Pak, ini sekarang kita kaitan untuk Bapak yang baru menjabat di sini Pak ya. Apa yang Bapak akan lakukan dengan sekolah yang menurut saya barusan, ini mah udah ideal, harapannya udah kebentuk. Apa yang Bapak mau lakukan? Ya, SMA Negeri 4 Bandung ini adalah sekolah yang telah menjalani atau mengarungi pahit getirnya pendidikan gitu ya. Dari catatan sejarah, SMA ini sudah mulai berdiri sejak tahun 50-an. Tapi baru diundangkan atau baru di SK-kan itu sekitar tahun 56 dan SK yang terakhir yang oleh pemerintah itu tahun 1966 sebetulnya ya. Dan sampai saat ini luar biasa sekali SMA Bandung ini telah menghasilkan beberapa lulusan yang saat ini sudah menjabat atau menjadi orang penting di negeri ini maupun di mancanegara ya. Ada yang menjadi pegawai negeri, mungkin ada juga yang menjadi pejabat publik, ada juga yang menjadi legislatif, ada juga yang menjadi pengusaha, ada juga yang menjadi motivator dan seabrek profesi lainnya di Indonesia khususnya. Dan itu jadi semua. Dan itu kebanyakan dari SMA Bandung ini jadi semua ya. Sehingga saya sangat berbahagia bisa menjadi keluarga besar SMA Bandung ini dengan keluarga besar alumni yang bernama Pasman 4. Pasman 4 ini sangat solid di dalam membantu dan mengkontribusikan kompetensi yang mereka miliki untuk kemajuan SMA 4 Bandung ini gitu ya. Itu salah satu kebanggaan kita. Kemudian akan halnya dengan sekolah yang sudah besar begini, yang sudah sekolah yang sudah melanglang buana, mungkinnya lulusannya melanglang buana, namanya juga sudah berkibar. Tetap saya berpedoman kepada data yang ada, artinya secara struktural atau secara peraturan yang ada bahwa penyelenggaraan sekolah di Indonesia itu ada yang namanya Standar Nasional Pendidikan ya. Maka kita dari sanalah memulai membuat perangkat ke depan, program ke depan seperti apa yang diinginkan dari Standar Nasional Pendidikan ini. Kebetulan pada tahun ini pas saya masuk di sini keluar yang namanya PMP. PMP adalah pemetaan mutu pendidikan. Pemetaan mutu pendidikan. Ini adalah dikelola oleh Dapodik tingkat nasional, sehingga tiap tahun suka keluar ada data dan dokumen serta grafik dari PMP itu. Dari 8 standar yang ada, apakah standar-standar ini sudah memenuhi syarat menjadi SNP ataukah menuju SNP?
kurang lebih ada 4 tingkatan. Jadi ada belum SMP, menuju SMP 1, menuju SMP 2, menuju SMP 3, dan ada SNP yang keempatnya. SNP itu apa? Standar Nasional Pendidikan. Yang tadi ya? Yang tadi saya sebutkan. Ada Jadi 4 ada standar, ada 4 level, sampai menjadi SMP itu dengan nilai-nilai tertentu, ada nilai-nilai klasifikasi nilai. Nah, kalau nilai SMP itu ada sudah angka 6,99 atau 7 lah gitu ya. Nah, ini sekolah yang sudah berjalan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Mengapa seperti itu? Karena terjadi dulu mungkin adanya variasi mutu dan juga persaranan yang ada di sekolah, sehingga pemerintah mengambil sebuah kebijakan, mari kita potret seluruh sekolah yang ada di Indonesia ini untuk disejajarkan gitu ya, paling tidak secara instrumen sama dulu gitu ya, sehingga tidak ada disparitas yang di sini kurang apa, di sekolah sana fasilitasnya banyak, di sini timpang, baik juga guru maupun juga yang lainnya. Nah, itu diantaranya. Alhamdulillah untuk SMA 4 Bandung ini yang dari 8 standar itu 6 standar sudah memenuhi SNP, hanya tinggal 2 standar saja yang belum memenuhi SNP, diantaranya adalah standar pendidik dan juga satu lagi sarana. Tentu saja program-program unggulan yang ada di SMA 4 Bandung ini tidak terlepas dari visi, misi, serta slogan dan moto SMA 4 Bandung, di mana yang paling saya senangi adalah intinya ada moto SMA 4 Bandung ini adalah yang berbunyi knowledge and character lead to your success, dengan motonya bersahaja. Nah, ini barangkali dari ini penjabarannya saat ini dilakukan melalui analisa untuk pembuatan rencana kerja jangka menengah SMA 4 Bandung ini gitu ya. Tentu saja program-program unggulan dari SMA Bandung ini nanti akan dikupas lebih dalam adalah pada masing-masing wakil kepala sekolah, khususnya ada di bidang kesiswaan dan juga bidang kurikulum gitu ya, intinya. Tapi sejauh ini khusus yang core-nya SMA 4 Bandung ini adalah lebih lebih terfokus kepada bagaimana SMA 4 Bandung ini memasukkan sebanyak-banyaknya alumni SMA 4 Bandung ini ke perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Karena SMA Negeri 4 Bandung ini khususnya adalah core bisnisnya adalah mereka harus melanjutkan ke perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Alhamdulillah pada tahun ini raihan dari SMA 4 Bandung ini yang masuk ke perguruan tinggi negeri ada sekitar 193 orang tahun ini, dari total siswa 307 orang yang tahun ini keluar. Secara grafik tingkat Kota Bandung untuk yang 2 jalur SNPTN kita menempati peringkat ke 10 besar, menjadi sekolah yang paling banyak memasukkan siswanya, alumninya ke perguruan tinggi negeri. Sedangkan dari SBMPTN kita menempati peringkat ke-7 sekota Bandung sebagai sekolah yang paling banyak juga memasukkan siswa melalui jalur SBMPTN ke perguruan tinggi negeri. Ini adalah sebuah kebanggaan yang luar biasa bagi SMA 4 Bandung ini. Tentu saja kami tidak berhenti sampai sana. Kedepannya kita harus meningkatkan kembali agar jalur SNPTN jauh lebih banyak lagi. Bahkan kita punya target adalah kalau kemarin 50% dari jumlah siswa, sekarang harus menjadi 65% ya untuk yang masuk SNPTN. Di SBMPTN pun sama. Tahun kemarin itu, tahun ini itu ada sekitar 193, tahun depan itu harus lebih naik lagi. Kita punya target rata-rata perkembangannya 5% setiap tahun 5% ya. 5%, sehingga memang tidak akan mungkin 100% akan bisa masuk ke perguruan tinggi, ini pasti bervariatif. Mungkin ada yang bekerja juga, ada yang pekerjaan yang lain. Tapi ini menjadi tantangan besar bagaimana kita bisa mencapai ke arah sana untuk meningkatkan kualitas alumni bisa masuk ke perguruan tinggi. Maka ada beberapa tahapan-tahapan kegiatan yang biasa kita laksanakan di sini. Di antaranya adalah kita akan mencoba untuk pemetaan dulu, anak-anak ini potensi ke perguruan tingginya seperti apa, apakah cocok dengan kompetensi yang dia miliki, apakah cocok dengan nilai yang dia miliki untuk mencapai sebuah prodi di perguruan tinggi yang mereka pilih. Nanti kita ada analisa, kita akan analisa apakah memungkinkan atau tidak gitu ya. Kemudian yang kedua, kita dengan memanfaatkan pemetaan ini dengan salah satu biro konsultasi psikologi supaya akurasinya bisa terjamin gitu ya. Yang selanjutnya lagi mungkin saat ini juga kita akan mengadakan proses persiapan UTBK
UTBK, karena tentu saja UTBK ini bagi anak-anak yang kelas 11 atau kelas 12 sekarang hal yang baru. Bagaimana proses di dalamnya UTBK, nilai apa, soalnya seperti apa yang terjadi dan bagaimana cara proses penjawabannya. Ini juga akan kita sampaikan ke anak-anak. Ada program persiapan UTBK. Mungkin 1 atau 2 atau 3 bulan ke depan, kalau sudah normal, kita akan mencoba menyampaikan ini mulai pada awal Januari 2021 rencananya gitu ya. Kemudian juga yang lainnya ada program untuk menunjang itu, diantaranya kita akan menghadirkan mungkin dari pihak perguruan tinggi yang notabene adalah alumni SMA Bandung ini, untuk bagaimana cara strategi meraih perguruan tinggi dengan pola-pola pola-pola perekrutan atau pendaftaran itu seperti apa. Karena kan saat ini sangat banyak pola-pola untuk bisa masuk perguruan tinggi, bisa melalui SNPTN, bisa melalui jalur SBMPTN, bisa jalur mandiri, bisa jalur prestasi, dan apalagi. Dan ini semuanya kadang-kadang di pihak sekolah itu kita sedikit tidak terlalu memahami bagaimana konsep dari SNPTN. Kalau SBMPTN insya Allah sudah memahami. Di antaranya begini adalah SBMPTS dalam jalur SNPTN yang dulu disebut dengan jalur PMDK, itu kan setiap perguruan tinggi biasanya tidak bakal menerima alumni dari sekolah yang bersangkutan untuk jurusan yang sama lebih dari 1 atau lebih dari 2 orang. Biasanya itu triknya dari SNPTN. Maka di sini kita akan membuat pemetaan dulu. Paling tidak anak-anak di sini kalau mau masuk ke perguruan tinggi yang bersangkutan, dilihat dulu dia apakah ada kesamaan jurusan yang dipilih nggak dengan temannya. Maka bagaimana untuk menseleksi supaya ada penyebarannya itu bisa tidak terlalu banyak. Misalkan di kedokteran ada yang 10 orang yang berminat, padahal kan melalui jalur SNPTN tidak dimungkinkan seperti itu. Maka tahap awalnya adalah kita membuat ranking program. Ranking program itu digunakan untuk menentukan siapa yang lebih layak pada sebuah prodi di perguruan tinggi. Contoh, berdasarkan ranking program, misalkan ranking peminatan di sini, si A dan si B ini berbeda rankingnya. Pilihan jurusannya sama di perguruan tinggi, maka diprioritaskan itu adalah mereka yang memiliki ranking bagus lah, 1, 2 di yang memiliki prodi tersebut. Hasil dari seleksi sekolah dulu berdasarkan nilai yang ada gitu ya. Yang pertama, Bapak pesankan untuk di rumah tetap menjaga kesehatan dengan cukup berolahraga, cukup istirahat, dan juga cukup makanan yang bergizi. Yang kedua, jangan lupa kegiatan religi di rumah jangan sampai ditinggalkan. Bagi muslim adalah kegiatan-kegiatan ritual ibadah, sholat fardu, sholat sunat, puasa Senin Kamis, infak sedekah, baca Al-Quran, jangan sampai tertinggal. Yang ketiga, tetap happy dan tetap semangat untuk menjalani kehidupan meskipun saat ini sedang ada pandemi COVID-19. Yang terakhir, selamat belajar. Bapak Ibu guru senantiasa berdoa untuk anak-anak semua agar senantiasa diberi kesehatan, diberi keberkahan, dan diberi kenikmatan luar biasa, serta semuanya sehat dan bahagia.